Ken, kau pernah mikir nggak sih, bangunan sekolah kita yang dulu kita tempati itu tuh bangunan sekolah kita tuh apa sebelumnya? Apakah itu hutan atau hal lain gitu? Pernah mikir nggak sih? Penasaran gitu? Aku pernah berteori konspirasi itu kayak mah rasanya ya. Tapi aku nggak pernah cari tahu sih. Kenapa tuh? Kenapa tuh Ki? Jadi, ini aku pernah dengar-dengar nih tentang urban legend sekolah-sekolah yang mana sekolah itu sebelumnya dia adalah rumah sakit. Dan juga ada juga beberapa sekolah yang sebelumnya itu dia hutan lebat yang digundulkan gitu. Nah, di sini aku mau cerita pengalaman pribadi aku tentang sekolah yang pernah aku tempati dulu. Jadi, eh, ini cerita ini terjadi waktu aku tamat SMP. Jadi setelah aku tamat SMP kan, itu kan aku kan pengen masuk sekolah SMA. Jadi aku cari sekolah SMA yang favorit gitu di kotaku. Tapi SMA yang favorit itu sangat jauh dari tempat tinggalku. Jadi aku milih SMA yang paling dekat dengan tempat tinggalku agar tidak membebani orang Sama tuaku mana? dalam mengantarkannya. Sama mana tuh Ki? Kalau boleh tahu. Sama mana? Kalau aku dulu di SMA Negeri 3 di Kota Pekanbaru. Jadi ceritanya itu, Sama negeri tiga Pekanbaru. iya. Jadi ceritanya itu kan, aku kan baru tamat SMP nih. Tamat SMP itu aku baru mau masuk SMA, mendaftar SMA. Jadi SMA 3 ini, aku mendapatkan informasi tentang SMA 3 ini, dia setahun yang lalu dia itu baru mengalami musibah kebakaran. Nah, kebakarannya ini adalah salah satu tipikal kebakaran yang besar sehingga menyebabkan sekolah itu tuh rata dengan tanah gitu. Jadi tidak ada bangunannya, nggak ada bangunan sama sekali yang tersisa. Jadi waktu aku masuk, kondisi dari sekolah itu tuh memang kayak sekolah yang habis perang gitu. Jadi semuanya itu hancur dan rata dengan tanah. Tidak ada bangunan sama sekali habis kebakaran itu. Plot twistnya, sekolah itu tidak pernah di buk sekolah itu sudah 2 kali terjadi kebakaran. Yang mana selangnya itu tuh cuman 2 tahun gitu. Dari kebakaran pertama ke Dua kebakaran yang kali. kedua. 2 kali, 2 kali. Jadi kebakaran pertama itu terjadi 3 tahun yang lalu dan kebakaran yang kedua itu terjadi 1 tahun yang lalu. Jadi jaraknya itu dari kebakaran pertama ke kebakaran kedua itu tuh 2 tahun. Tapi kebakaran itu sampai saat ini belum belum ada yang tahu penyebabnya apa. Dengar-dengar beritanya, kebakaran itu disebabkan oleh korsleting listrik. Tapi kan, kalau kita masukkan ke dalam logika, kalau konsleting listrik tidak mungkin kan kebakaran itu terjadi berturut-turut dan itu tuh sampai rata gitu sekolahnya, tidak ada tersisa. Iya nggak sih? Ya, Iya benar benar benar. tidak bisa. Tidak bisa. Kalau boleh tahu itu kan yang namanya kebakaran kan nggak mungkin langsung gede ya apinya gitu. Pasti ada sumbernya dong gitu. Nah emang itu sumbernya di tempat yang sama dengan kebakaran pertama. Ini kebakaran kedua ya gitu. Kebakaran kedua ini sumbernya itu sama dengan tempat yang pertama atau justru di beda tempat lagi? Nah, kebakarnya itu sumber apinya itu tempatnya sama, tapi kan kalau logikanya konslet kan nggak mungkin rata gitu kan. Ini betul-betul rata sekolah itu, nggak ada bangunan setelah kebakaran itu, saking besarnya api. Bangunannya permanen atau semi permanen? Bangunannya permanen kan setelah kebakaran pertama itu dapat dapat bantuan dari pemerintah kan, jadi bangunan permanen. Itu kebakaran lagi sampai rata lagi dia. Nggak masuk akal sih ya. Ya, aku make sense sih, serius. Tapi rata cuy. Itu ngeri ngeri banget sih kebakarannya. Jadi kan pas aku baru mau masuk SMA itu kan, itu kondisinya itu betul-betul kami itu cuman ditempatkan di tempat bangunan yang semi permanen karena bangunan itu belum ada bangunan permanen waktu zaman aku baru masuk itu. Jadi kan itu betul-betul kami menyebutnya sekolah itu tuh sekolah bekas perang karena di situ tuh memang kondisinya itu kayak Oh, orang habis perang, hancur-hancuran gitu. Nah, terus kan, ini kan masuk tahun pertama aku di sekolah itu kan. Nggak ada nih apa-apa yang terjadi di tahun pertama. Kami belajar kayak biasa, tapi kan memang ruangan itu kan semi permanen. Jadi
Ya gitulah, apa adanya kondisinya. Nah, masuk kepada tahun kedua, itu kan ada program nih, program dari pemerintah yang mewajibkan pramuka. Jadi, di tahun kedua aku masuk itu, direncanakanlah kemah blok oleh sekolah. Yang mana kemah bloknya ini dihadiri oleh seluruh siswa dari angkatan kelas 10 sampai angkatan kelas 12. Seluruh siswa itu tuh diwajibkan untuk ikut kemah blok ini. Nah, waktu Oke. Oke. pelaksanaan kemah blok ini, itu kan ramai. Sekolah kami itu kan satu angkatannya 300 orang. Jadi kali 3 berarti sekitar 900-an orang. Nah, itu kan ramai kali kan di perkemahan itu. Jadi, Ya, ya, Remo. waktu perkemahan itu dilaksanakan, kondisinya itu sangat-sangat ramai di sekolah itu. Oh, berarti kemah bloknya di sekolah. Iya, yang iya di Oh, lapangan yang itu, yang banyak pecahan-pecahan keramik, yang itulah dibersihkan. Jadi kami di situ kemah bloknya. Jadi kan, Wow. pas kami Sarana kemah, sekali ya. iya, pas kami kemah blok itu tuh kan ramai. Jadi semua orang itu datang gitu kan. Dia kan perkemahan itu dari Jumat, Sabtu dan Minggu kan. Jadi hari Jumat itu hari kedatangan kan. Itu dibangunlah semuanya kan. Dibangun tenda, dibangun apa, segala macamnya untuk mempersiapkan kan. Jadi di dalam acara kemah blok ini terdapat beberapa agenda gitu. Tapi ada satu agenda nih yang sangat-sangat mind blowing. Yaitu tuh agenda pesta eh, pesta api unggun itu. Jadi pesta api unggun ini itu tuh semua orang dikumpulkan mengelilingi api unggun dan di situ kita menari dan bernyanyi mengelilingi api unggun. oke. Itu tujuannya apa? Tujuannya kalau dilihat dari tupoksi perkemahan itu tuh untuk mengeratkan silaturahmi antar angkatan gitu. Diadakannya pesta api unggun itu. Oke. Nah, ini kan masuk kita ke sebelum pesta api unggun itu kan dimulai dari sore kan, persiapannya dimulai dari sore. Jadi para panitia ini mengumpulkan kayu-kayu terus dikumpulkan di tengah-tengah lapangan. Nah, menjelang malam kan itu kan semua persiapan udah mulai terkumpul kan. Jadi sekitar jam setelah maghrib itu anak-anak semua itu dipanggil untuk berbaris di sekeliling api unggun itu. Nah, setelah berkumpul semuanya di dekat api unggun, dimulailah acaranya. Nah, pada acara itu ada sesuatu yang membuat aku merinding gitu. Kenapa? Nah, pas awal itu kan apinya Rame. kan setelah kami berkumpul, itu kan pencahayaannya sangat minim kan. Karena itu kan di sekolah itu lampunya mati semua, cuman ada satu lampu sorot kan. Nah, pas panitia ini menghidupkan api itu, lama kali, nggak bisa-bisa hidup api itu sama panitia. Padahal kayunya kering, terus dia apinya itu dihidupkan itu pakai bensin, tapi lama kali dia nggak bisa hidup. Kayak dihidupin, mati, dihidupin, mati, dihidupin, mati. Gitu terus. Mungkin ada yang kurang nggak sih itu? Soalnya kan kalau api unggun itu kadang emang susah ya bikinnya. Mungkin ada komponen yang kurang kali waktu itu. Nah, itu juga, cuman kan itu sangat lama itu. Lama kali baru bisa hidup apinya. Setelah api itu hidup kan, itu kan dimulailah acara api unggunnya itu kan. Tapi, aku lihat api unggunnya tuh kayak ada sesuatu yang aneh sama api itu. Kayak Apa? saat aku melihat api unggun itu, kayak merinding gitu aku lihatnya. Tapi yang dirimu lihat itu cuman api kan, bukan ada sesuatu di belakang api atau mungkin di dekat api itu kayaknya ada sesuatu gitu. Nah, itu. Ya. Aku Dan kan, kondisinya itu rame loh. iya, Iya. betul-betul. Kan aku kan itu kan di barisan anak kelas 11 kan. Di tahun kedua itu kan aku kan kelas 11. Jadi ini aku karena melihat api itu kayak api ini semakin lama tuh kok cepat kali membesarnya gitu. Dan sampai-sampai aku yang di barisan belakang ini kayak terasa panasnya api itu. Saking besarnya api unggun itu.
Terus kan, setelah api itu sangat besar kan. Terus karena aku di belakang, aku lihat sekeliling. Nah, di situ aku lihat ada sesuatu yang aneh. Ada seseorang dari angkatanku itu mundur ke belakang duduk. Jadi dia menjauh gitu dari orang-orang yang di dekat sekitaran api unggun itu. Ngapain tuh? Jadi ini nih kita sebut aja Uus ya, orang ini. Terus kan aku lihat kan, kenapa lah ini si Uus ini di belakang sendirian kan. Terus aku coba menghampiri dia kan. Terus aku tanya, Us, ngapain kamu sendirian di belakang Us? Aku bilang kan. Terus Uus menjawab, Uus mendekat sama aku kan. Terus dia menjawab gini, Ki, kau lihat gak Ki, ada yang aneh di api unggun itu? Terus kan, aku bilang gitu, ya, aku cuman bilang api itu kok besar kali gitu. Panasnya juga sangat panas sampai yang di belakang pun terasa panasnya. Aku bilang gitu kan. Terus seketika Uus nih dia berkata gini, bentuk api itu tidak sesuai dengan bentuk api yang biasa katanya. Terus si Uus ini di situ langsung ngambil HP. Terus Uus ini dia langsung mengarahkan HP itu ke api itu. Jadi dia tuh di fotonya api itu setelah dapat gambarnya ditunjukkannya ke aku. Terus gambar yang didapatkan dari api itu, dia menunjuk ke satu kobaran api, yang mana kobaran api ini menyerupai kepala dengan ada tanduknya di tengah-tengah api Wih. itu. Jadi siluet dari api ini kayak kepala ada tanduknya, dan itu terlihat jelas di foto itu, ditunjukinnya ke aku. Kayak iblis ya berarti ya. Berbentuk ya jadinya. Nah, itu. Terus, Bisa, Cok. iya, siluetnya itu kayak kepala yang bertanduk. Dan di situ posisi dari kobaran api yang bentuk kepala itu di tengah-tengah kobaran api itu. Jadi dia kayak di tengah-tengah, terus dia punya tanduk gitu. Dan dia tuh kayak berada di tengah api, dikelilingi api gitu. Hmm. Di situ kan aku karena udah lihat itu aku jadi overthinking kan, jadi aku nggak mau lagi nih dekat-dekat dengan kerumunan orang yang mengikuti acara pesta api unggun. Aku lebih memilih tuh duduk di dekat si Uus ini. Nah, terus kan aku kan bicara-bicara dengan Uus kan, terus Uus nih bilang, Ki, aku melihat di sekitar barisan-barisan orang yang berada di dekat api unggun itu, terdapat beberapa sosok di sekitaran barisan-barisan ini dengan banyak bentuk dan banyak jenis dari sosok-sosok itu mengelilingi api unggun. Berarti si Uus ini memang punya indera keenam atau gimana? Nah, itu aku taunya si Uus ini punya indera keenam waktu setelah selesai acara itu baru aku tahu dia ini punya indera keenam. Berarti waktu pelaksanaan itu nggak ada yang tahu ya kalau dia ternyata bisa ngelihat ya? Nggak ada. Apa gitu ya? Kalau pramuka blok tuh pasti ada aja, nggak pramuka blok aja sih, kayak kegiatan-kegiatan berkemah gitulah, pasti ada aja orang yang sebenarnya dia punya indera keenam, tapi dia nggak mau ngasih tahu gitu. Jadi pas pelaksanaan dia kaget sendiri jadinya. Nah iya, itu. Aku pun kaget. Jadi kan, si Uus ini aku setelah kemah blok itu baru aku tahu. Uus ini dia punya kelebihan gitu. Bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Jadi kan, itu kan pesta api unggun itu kan dilanjutkan terus dengan tawa dan juga dengan tarian-tarian. Biasanya kayak anak pramuka lah gitu, mengelilingi api kan. Nah, setelah acara api unggun ini selesai kan, itu kan sekitaran jam setengah 12 malam. Nah, di situ setelah selesainya acara pesta api unggun ini, kami itu disuruh untuk tidur. Jadi semuanya itu diperintahkan oleh panitia untuk kembali ke tenda masing-masing dan tidur. Nah, itu kan aku sama kawan-kawanku yang satu tenda ini, kami udah berjalan kembali ke tenda. Nah, di saat di tenda itu kan, kami sudah persiapan untuk tidur nih. Nah, tidurlah kami di tenda itu. Gak lama kemudian, sekitar jam 2 malam gitu, ada suara teriakan.
teriakan dari bagian tenda-tenda cewek. Nah, di situ kan teriakannya itu betul-betul kayak suara orang teriak, yang cewek teriak sangat keras gitu. Sampai kami pun ini di tenda-tenda cowok ini dengar. Soalnya kan tenda cewek dan tenda cowok itu kan berjarak. Nah, kan nggak boleh sama tuh tenda cewek dan tenda cowok. Jadi kami yang bagian cowok-cowok ini mendengar kan ada suara teriakan dari tenda cewek. Seketika tuh kami refleks panik keluar tenda. Nah, pas aku keluar tenda, itu tuh aku lihat orang udah ramai juga di luar. Yang laki-laki yang lain di tenda-tenda lain juga udah pada keluar. Kami semua berhamburan kan keluar, terus kami menghampiri suara itu. Pas sampai di sumber suara, itu kami melihat ada satu kakak-kakak, dia yang dalam keadaan kemasukan. Dia teriak, terus dia muntah, dia teriak, dia muntah. Nah, di situ dia nih udah dipegang oleh apa? Pembina. Udah dipegang dia nih sama tim keamanan pembina. Nah, di situ kan udah mulai rame itu. Gara-gara kan kami yang laki-laki nih udah merapat juga ke sana. Nah, di sini pembina-pembina lain tuh mengusir kami nih. Jangan mendekat, kata pembina-pembina. Kalian balik ke tenda kalian semuanya. Jangan ada yang di sini, katanya. Biarkan aja ini kami yang ngurus. Nah, setelah itu kan, setelah kami disuruh kembali itu kan, kan bubar tuh. Nah, kami kan disuruh bubar tuh. Di semua panitia tuh, yang panitia keamanannya kan udah nyuruh kami bubar semua. Balik ke tenda semuanya, kata kata kakak-kakak tuh kan. Terus baliklah kami ke tenda. Nah, setelah kami balik ke tenda ini, kan otomatis kan banyak orang yang penasaran kan. Jadi kami ini walaupun masuk tenda, kami masih dengar nih kakak yang kemasukan itu, dia ini teriak muntah, teriak muntah sampai pagi. Sekitar sekitar jam sebelum azan subuh. Dari jam 2 sampai sebelum abang azan subuh. Gak berhenti-berhenti dia teriak muntah, teriak muntah, teriak muntah. Wah, capek juga tuh. Sakit juga mah yang ada. Heboh, baik. Nah, iya. Nah, kakak ini dia tuh berhenti berhenti muntah karena mungkin udah lelah gitu, fisik dia itu untuk muntah. Nah, Iya, dan juga itu nggak ada lagi kayaknya yang bisa dimuntahin. Udah keluar semua itu isi perutnya. iya, itu dia. Iya. Nah, setelahnya kan, itu kan kami dengar terus. Kami ini kan orangnya kepo kan. Jadi kami itu bisik-bisik lah kami dari dalam tenda. Ya, aku kan bilang kan, tadi kan si Uus bilang ini. Tadi pas acara Api Unggun itu, tadi ada sosok-sosok yang turut hadir, kata kata aku kan ke kawan-kawan aku yang di tenda. Kan aku nggak setenda sama Uus kan. Jadi aku bilang gitu ke orang-orang yang di tenda. Tadi kan aku bicara sama Uus, terus Uus nih bilang kalau ada beberapa sosok yang hadir di acara Pesta Api Unggun tadi malam. Nah, di situ kami dengar terus kan, kakak ini nggak berhenti, dia teriak muntah sampai sebelum subuh. Nah, pas sholat subuh, itu entah gimana ceritanya, panitia ini berhasil nih untuk nenangin kakak itu. Entah karena capek, mungkin kakak itu kayak ketidur gitu sebelum subuh. Jadi nggak ada lagi dengar teriakan dia. Nah, itu kan. Masuklah waktu subuh kan, azan. Nah, semua orang sholat. Jadi, semua orang disuruh sholat kan, semua akan ada tuh yang panitia ini memang tugasnya untuk membangunkan semua orang. Jadi disuruh sholat lah kan, sampai di tenda kami, kakak-kakak yang membangunkan tuh. Pas dia sampai di tenda kami, ternyata kami nggak tidur. Langsung ditanya sama kakak itu, kalian kok nggak tidur? Pasti kalian kepo kan sama yang kalian dengar tadi malam. Terus kami bilang, iya kak, gini gini gini. Terus akhirnya kan kami berjalan ke musola kan. Nah, sholat di situ kan. Nah, di situ belum ada nih kejadian-kejadian lain selain kakak ini tadi. Nah, karena panitia itu mungkin memperhatikan keselamatan kami kan, jadi pas masuk masuk hari ketiga itu tuh kami pas paginya itu langsung disuruh packing. Jadi pas pagi itu panitia nyebar untuk memberitahukan semua tenda itu untuk packing, untuk pulang. Karena nih udah ada kejadian nih satu orang yang kemasukan, supaya nggak nggak ada yang kemasukan yang lain, panitia mungkin menyuruh kami untuk pulang. Nah, kami mulai packing kan, packing packing packing. Setelah itu selesai,
upacara penutupan. Habis itu nih kami mulai berangsur pulang. Nah, di situ nggak ada sesuatu yang aneh kan. Nah, masuk hari Senin pas kami upacara bendera. Nah, masuk kami hari Senin kan. Hari Senin itu kan kan kami perkemahan itu Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Seninnya itu kami langsung upacara bendera. Nah, anehnya pas upacara bendera ini mulai berjatuhan satu persatu korban. Korban dalam dalam tanda kutip itu satu persatu. Cewek-cewek ini mulai kesurupan dan itu tuh kayak efek dadu. Satu kesurupan terus pindah ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain. Jadi ramai gitu pas upacara bendera ini yang kesurupan. Nah, pas upacara ini kan karena ramai yang kesurupan itu kan udah pada teriak semua kan yang cewek-cewek ini. Dia tapi yang kena itu cewek kebanyakan. Dari satu orang pindah ke orang yang lain, terus makin kayak efek dadu gitu. Jadi satu orang kena, yang lainnya juga ikut-ikutan kena. Nah, setelah itu kan, setelah eh, ini udah mulai ramai nih yang kena nih. Jadi diumumkanlah oleh apa tuh guru yang memimpin upacara, apa namanya? Pemimpin upacara ya? Apa? Itu aja lah sebut. Nah, yang guru yang di depan itu yang naik podium langsung diumumkan. Yang sekarang yang tidak berkepentingan diharapkan untuk pulang. Nah, dari situ kami kan diliburin selama 3 hari nih, karena itu yang ada kesurupan itu, kesurupan massal lah istilahnya. Kami sampai diliburin 3 hari. Nah, itu kan ngeri kali kan. Mungkin banyak faktor sih yang menyebabkan kayak itu, entah kecapean atau mungkin karena dia melanggar pantangan-pantangan gitu. Kayak kalau kita di alam bebas itu kan kita harus menjaga kebersihan. Terus kita kalau malam itu tidak boleh tertawa terbahak-bahak. Nah, mungkin pada saat pesta api unggun itu ada makhluk-makhluk yang menyertai dan dia itu suka dengan tertawa-tertawa, bersukaria malam-malam itu. Jadi dia tuh kayak meninggalkan bekas pada orang-orang ini sehingga orang itu bisa kesurupan gitu. Menurut kalian gimana? Menurutku make sense sih. Apalagi itu posisi sekolahmu dekat daerah hutan ya atau enggak? Sekitarnya. Dulunya itu tuh daerah hutan dan itu tuh iya sih, dekat hutan sih. Hmm. Kalau kayak gitu tuh kan masih banyak di hutan. Penunggu-nunggu apa pohon-pohon besar. Terus terpanggilan dengan ada api unggun, terpanggilan dengan tawaria kalian. Mungkin mereka terganggu, mungkin mereka senang, kita nggak tahu. Nah, Ya Itu benar bisa tuh. jadi. nah itu berarti memang acara api unggun itu sebagai pemancing dari makhluk-makhluk ini untuk menyertai atau keluar gitu. Dan sesuai juga dengan apa yang kawanku bilang tadi kan. Ada banyak sosok yang hadir. Benar-benar. Dibilang Kendrick itu karena yang aku tahu ya gitu. Sekolah yang namanya sekolah itu kan kalau malam minim aktivitas ya gitu, bahkan nggak ada orang sama sekali gitu kan. Nah, dengan adanya kalian yang waktu itu pelaksanaan pramuka blok, yang mana itu yang tadinya tempatnya tenang di malam hari, datanglah kalian nggak hanya melakukan kegiatan itu, tapi kalian juga bersenang-senang gitu, kalian juga membuat keributan, kebisingan, kehebohan ya kan. Terus juga kalian cara sadar sebenarnya itu sangat mengganggu makhluk yang di sana gitu, ditambah dengan kalian juga ngebakar api unggun gitu. Karena yang aku tahu makhluk halus itu paling gak suka kalau dia merasa rumah tempat dia bersemai itu dirusak gitu. Nah, dengan kita bikin api unggun berarti kan kita sama aja seperti merusak ketenangan yang ada di rumah makhluk halus itu gitu. Nah Jadi iya, mungkin aja mereka tuh balas dendam di pagi harinya gitu. Kalian itu dibikin banyak yang tumbang tuh kesurupan. Bisa jadi gitu sih. nah iya. Itu kan udah selesai nih. Yang masalah kemah blok udah Iya. selesai. Kami kan diliburin selama 3 hari. Dan para-para korban ini, dia itu dipanggil kayak ada orang yang meruqyah gitu. Untuk menyelesaikan masalah kesurupan ini.
Oke. Nah, setelah itu kan, pas setelah selesai ini, baru nih kebuka nih alasan dari orang-orang kesurupan ini. Nah, alasannya itu karena yang kan ini kan yang kena kan cewek-cewek. Dikarenakan ini nih eh, usut punya usut, menurut beberapa saksi gitu yang berada di tempat saat orang ini diruqyah, katanya yang cewek-cewek ini tidak menjaga kebersihan dia saat kemah blok itu dan membuang sampah-sampah mereka itu tidak tidak di tempatnya gitu. Jadi kayak tidak menjaga kebersihan. Nah, itu yang mengundang makhluk-makhluk ini untuk datang. Dan juga pesta api unggun itu dijadikan sebagai ritual oleh makhluk-makhluk ini. Nah, disitulah makanya ada tuh yang siluet dari kobaran api itu yang di tengah-tengah itu ada yang bertanduk gitu. Yang kepala bertanduk. Itulah. Itu tuh kayak sebagai ritual yang dijadikan oleh makhluk-makhluk halus itu. Oh, jadi kayak cara nggak langsung mereka, dalam tanda kutip ini mereka ya gitu. Mereka ini memanfaatkan momen yang dilakukan sama manusia ya, untuk menjalankan momen yang ingin mereka lakukan juga gitu kan. Bisa jadi itu semacam ritual penyambutan pemimpin mereka nggak sih yang ada di dalam api itu? Iya, bisa jadi. Itu juga soalnya kan dia kan mengelilingi api unggun tuh, yang orang nari-nari yang apa Benar-benar. ini bersukaria terus nyanyi-nyanyi itu kan mengelilingi api unggun. Kan itu juga membentuk Iya, benar. suatu ritual gitu kan. Benar, benar, benar. Nah, nggak sampai di situ aja kisah dari sekolahku ini. Ada lagi kisah yang lain yang terjadi juga di tahun kedua aku bersekolah di sana. Nah, kisah ini terjadi ketika kawan aku, yang ada salah satu dari kawan aku, dia itu kan ikut ekskul volley. Nah, pada saat ekskul volley ini, dia kan bersama teman-temannya kalau ekskul volley ini selesainya itu mendekati maghrib. Nah, di situ setelah orang ini ekskul, orang itu berfoto membelakangi suatu bangunan. Nah, orang ini kan berfoto bertiga. Setelah berfoto bertiga, malamnya itu terjadi suatu keanehan. Salah satu dari orang yang berfoto ini sakit. Nah, dia sakit kan. Terus dicari dia ini sakit kan. Tapi gak tahu apa penyebabnya. Diobati ke dokter. Dokter bilang dia sehat. Tapi kenapa dia bisa sakit gini? Itu selama seminggu gak tahu kan apa penyebab sakitnya. Terus foto yang diposting ini ada salah satu orang yang menemukan keanehan pada foto itu. Nah, di belakang foto itu terdapat dua sosok yang menampakkan diri dalam foto itu. Yang satu itu sosoknya menyerupai laki-laki dengan menggunakan jas berwarna hitam. Dan satunya lagi itu perempuan dengan menggunakan gaun berwarna putih di foto itu. Nah, setelah dapat informasi itu kan diketahui, maka orang tua dari anak yang sakit ini memanggil ustadz untuk meruqyah. Yang dirukiah siapa? Yang anak yang sakit ini. Oh, sosok yang ada di foto itu kan tadi dirimu bilangnya pakai jas sama pakai dress putih gitu ya gitu kan. Itu mukanya muka orang pribumi atau muka orang Belanda atau apa gitu? Nah, kalau muka cowoknya itu lumayan jelas, itu tuh kayak muka bule, tapi muka ceweknya itu kabur. Kayak nggak bisa dilihat kalau muka ceweknya. Kalau muka cowoknya itu memang kayak paras-paras bule gitu. Tapi itu kayak ini sih, kayak bener-bener ciri khas hantu Belanda juga nggak sih? Nah, benar. Kayak pakai jas gitu. Iya, kayak orang kerajaan-kerajaan gitu. Nah, setelah dipanggil ustadz ini kan, diketahui itu tuh yang dua sosok ini tidak senang dengan orang ini berfoto. Nah, setelah itu disuruhlah diperintahkan semua yang mempunyai foto itu harus dihapus. Kalau tidak dihapus, maka
orang yang sakit ini tidak akan pernah sembuh. Itu syaratnya. Oh, oke. Nah, setelah itu kan aku kan juga menyimpan foto itu kan. Jadi karena aku takut kan, Mm-mm. takut mindah ke aku, jadi aku hapus semuanya. Nah, setelah dihapus itu kan, kan semua orang dikabari tuh, teman-teman semua dikabari, yang udah melihat tuh dikabari semuanya, dan sepakat untuk menghapus. Akhirnya, yang sakit ini akhirnya dia sembuh setelah dihapus itu. Nah, Oke. gitulah guys, cerita dari sekolahku ini. Ini ya agak banyak juga ya itu jatuhnya Belum sekali ya sekolah ini. macam ini ya, macam sarang mereka gitu loh Oh iya, dari betul. berbagai Nah, ini ada plot twistnya juga. Ternyata kan apa. ada guru-guru yang lama kan, guru-guru yang udah lama ngajar di sana. Katanya yang menjadi pustaka itu tuh merupakan sarang mereka. Jadi tempat berkumpulnya itu di ruangan pustaka itu. Oke. Makanya sering terdapat. Dahulunya oke, lanjut lanjut. Jadi di sekitaran pustaka itu kan banyak terdapat misalnya kayak ada kan apa kan. Misalnya janitor yang menyapu kan. Terus dia tuh ada sesuatu yang jatuh Mm-mm. sendiri. Terus nanti ada sesuatu yang bergerak. Itu udah sering terjadi di situ. Oke, ada kejadian-kejadian ini ya, poltergeist gitu, benda bergerak sendiri. Nah, itu perpustakaan itu sebelum jadi perpustakaan dulunya bekas apaan tuh? Nah, itu nggak tahu juga ya. Ada yang bilang Oh, sekolah ini sebelumnya itu hutan besar yang diratakan. Juga ada yang bilang setelah hmm, itu sekolah ini nih sebelumnya itu rumah sakit. Tapi berita itu masih simpang siur. Nggak ada yang tahu kebenarannya. iya. Kayaknya berita-berita kayak gitu tentang sekolah udah bukan hal yang ya, bukan hal yang ini ya, bukan hal yang baru ya. Kayaknya setiap sekolah itu punya backstory-nya masing-masing. Dan seringnya setiap sekolah itu dibilang kalau dulunya ini bekas rumah sakit atau bekas kuburan gitu. Nah, benar benar benar. Hmm, oke. Oke guys, sekian cerita dari gue guys.